Pembuatan kolam renang pribadi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Diperlukan pengetahuan yang mendetail tentang pemipaan sirkulasi, mesin yang akan digunakan, dan membuat bangunan yang kedap air secara keseluruhan. Oleh karenanya, dibutuhkan kontraktor yang memang khusus bergerak di bidang perkolam renangan, bukannya hanya sekedar membuat kolam tanpa sirkulasi. Dalam memilih kontraktor, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan sebelumnya agar kolam renang yang Anda impikan bisa segera terrealisasikan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Di video kali ini, kami akan membahas apa saja yang perlu diperhatikan saat memilih kontraktor kolam renang. Seperti penjelasan di awal video, maka langsung saja kami akan menginformasikan kepada Anda semua yang berniat untuk membuat kolam renang pribadi dalam memilih kontraktor kolam renang. Yang pertama adalah perhatikan legalitas perusahaan. Banyaknya perusahaan ecek-ecek yang mengaku kontraktor atau usaha perorangan yang mengaku bisa membuat sebuah kolam renang, membuat Anda harus ekstra hati-hati dalam mempercayakan pembuatan kolam renang pribadi yang akan Anda miliki. Karena tidak sedikit konsumen yang sudah terperdaya oleh angin surga yang dilontarkan oleh oknum kontraktor tersebut. Dalam pembuatan kolam renang, pastikan Anda menggunakan perusahaan yang memiliki legalitas resmi yang terdaftar oleh negara, serta memiliki kantor operasional yang jelas. Jangan sampai saat sedang berlangsung atau selesainya pembuatan kolam renang, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Anda mengalami kesulitan mencari penanggung jawab dari si pembuat kolam renang karena legalitasnya yang tidak jelas. Yang kedua adalah pengalaman. Legalitas yang jelas akan terasa percuma tanpa adanya pengalaman dari kontraktor. Itulah mengapa hal ini dijadikan poin kedua. Pengalaman pembuatan kolam renang pribadi ataupun pembuatan kolam renang umum menjadi hal yang wajib dimiliki oleh kontraktor kolam renang. Jadi, saat ditemukan masalah-masalah di lapangan seperti kondisi tanah, lokasi yang sempit dan terpencil, ataupun letak kolam renang yang sulit dijangkau, maka kontraktor kolam renang akan menjawabnya dengan pengalaman yang dimilikinya. Untuk mengecek pengalaman dari kontraktor, biasanya akan terlihat ketika bagaimana cara mereka mengatasi berbagai macam masalah. Jadi, baiknya Anda dapat bertanya secara detail kepada kontraktor yang Anda percayai mengenai pembuatan kolam renang pribadi yang akan dimiliki. Yang ketiga adalah perihal portofolio. Sebenarnya hal ini ada sangkut pautnya dengan poin kedua. Banyaknya pengalaman kontraktor kolam renang biasanya akan berbanding lurus dengan banyaknya portofolio yang dimiliki. Setiap pembuatan kolam renang umumnya dapat didokumentasikan dengan baik atau bahkan sampai dipublish, sehingga portofolio dapat disaksikan oleh banyak orang mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Selain untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana cara dan teknik pekerjaan yang akan dilakukan, portofolio ini juga menjadi tolak ukur bagaimana hasil dari pekerjaannya. Yang keempat adalah kelengkapan dokumen. Kata siapa dokumen tidak bisa langsung berefek ke pekerjaan sipil yang terdapat di lapangan. Contohnya seperti dokumen gambar kerja dan gambar 3 dimensi yang sangat berimpact ke dalam proses pembuatan kolam renang, di mana kedua dokumen tersebut akan menjadi patokan bagaimana bentuk dan detail setiap ukuran kolam renang yang akan dibuat.
mulai dari bentuk galian sampai dengan finishing kolam renang, semuanya akan ada di dalamnya. Tidak hanya 2 gambar tersebut, dokumen lain seperti rencana anggaran biaya atau RAB dan surat perintah kerja juga menjadi hal wajib yang harus ada pada setiap kontraktor kolam renang. Bagaimana tidak? Di 2 dokumen tersebut akan terdapat seluruh detail material yang akan digunakan dan juga menjadi tanda terikatnya kontrak bahwa pembuatan kolam renang menjadi tanggung jawab dari kontraktor sampai dengan selesai. Untuk kontraktor yang jelas dan benar, mungkin keempat dokumen ini sudah menjadi hal yang biasa. Akan tetapi, untuk kontraktor abal-abal, hal-hal seperti ini bisa menjadi tabu. Yang kelima adalah spesifikasi. Bicara soal spesifikasi, sebenarnya sudah umum tercantum di dalam rencana anggaran biaya dan juga gambar kerja. Semua hal terkait detail penggunaan material dan juga spesifikasi tebal pondasi ataupun tebal beton, apapun itu semuanya tercantum di dalam 2 dokumen tersebut. Dokumen ini bukan hanya sebagai pelengkap pekerjaan saja. Ini bisa Anda jadikan sebagai patokan apakah pekerjaan di lapangan nanti akan sesuai dengan yang ditawarkan sebelumnya kepada Anda. Jika terjadi perbedaan material di lapangan dengan yang diajukan, Anda akan memiliki bukti kuat untuk mengeklaim kecurangan tersebut. Jadi, pastikan spesifikasi ini detail dan jelas saat memilih kontraktor kolam renang. Dan hal terakhir yang harus diketahui adalah garansi. Hal ini menjadi sangat penting untuk tiap pembuatan kolam renang yang kontraktor kerjakan. Garansi menjadi tanda bahwa kontraktor tersebut tidak asal dalam membuat fasilitas yang menanggung beban air yang sangat besar tersebut. Setidaknya, garansi struktur kolam renang harus diberikan ke konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai standar yang ada. Dimulti sendiri sebagai kontraktor kolam renang selalu memberikan garansi struktur selama 10 tahun ke setiap pembuatan kolam renang yang kami kerjakan. Jadi, faktor ini seharusnya bisa dijadikan pertimbangan Anda dalam memilih kontraktor. Bagaimana? Dari ke-6 hal tersebut, tidak ada yang bisa dipandang sebelah mata, bukan? Poin demi poin sama pentingnya dan tidak bisa dianggap remeh agar menjamin keberhasilan pembuatan kolam renang yang akan Anda miliki. Video ini kami buat karena kami merasa masih banyak sekali orang di luar sana yang tertipu oleh kontraktor abal-abal yang tidak menyelesaikan pekerjaannya atau kolam renang yang berhasil dibuat tanpa adanya sirkulasi. Jadi, baiknya pilih secara detail kontraktor yang akan Anda percayai untuk membuat kolam renang. Lebih baik meluangkan sedikit waktu mencari secara detail perihal portofolio dan profil dari kontraktor dibanding memiliki kolam renang yang tidak dapat beroperasi dan tentunya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan renovasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda semua dalam memiliki kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau
Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.